belajar mengerti. Aku faham dan benar-benar faham apa yang engkau katakan, tapi aku tidak mengerti. Yang dapat aku berikan kepadamu adalah pengertianku, tapi bukan kefahamanku. Engkau harus mengerti bahwa aku adalah gurumu dan engkau adalah muridku. Aku yakin engkau faham, aku adalah gurumu, tapi belum tentu engkau mengerti. Karena aku mengerti engkau adalah muridku, maka aku tidak melihat engkau sebagai ember yang harus diisi dengan air. Karena aku mengerti bahwa engkau muridku, maka aku melihatmu adalah sebagai bibit yang unggul yang harus aku tanam di tanah yang subur, lalu kupupuk dan kurawat supaya engkau tumbuh dan berkembang dan akhirnya mengeluarkan buah. Aku faham sekarang engkau sedang jatuh cinta kepada seorang perempuan, tetapi aku tidak mengerti mengapa kegiatan pelajaranmu terganggu. Sering tidak menghadiri perkuliahan. Pasti aku tidak mungkin tega membiarkan engkau terbengkalai. Setelah aku berhasil mempengaruhi pikiranmu, sehingga skala prioritas engkau bangun. Yang penting kuliah dulu, lalu engkau berpisah dengan kekasihmu dan berakhir dengan pertengkaran. Tetapi kemudian semangat belajarmu semakin kacau balau karena terganggu oleh pertengkaran. Aku semakin tidak mengerti tentang dirimu. Itu disebabkan karena engkau belum paham cinta dan pertengkaran. Cinta membangun semangat hidup, bahkan sampai kesiapan untuk berkorban. Tetapi pertengkaran akan menghancurkan lawan dan akan menghancurkan diri sendiri. Mungkin selama ini engkau belum paham cinta. Jangan-jangan engkau baru mencintaimu dirimu sendiri, yang engkau lampiaskan kepada seorang perempuan yang kau anggap kekasih itu. Dalam pertengkaran pasti ada dendam dan kebencian, dan ini sangat merusak kesehatan, lalu meluluhkan semangat kehidupan. Walau bagaimanapun, aku tetap netral dalam pertengkaranmu dengan kekasihmu. Tidak ada yang kusalahkan dan tidak ada yang kubenarkan. Pasti kalian berdua sama-sama melakukan kesalahan. Yang sudah ya sudahlah. Yang telah lalu pasti tidak akan kembali. Yang penting dengarkan nasihatku. Sebelum engkau membanting pintu dan kekasihmu membanting piring. Selama ini perasaanmu selalu terombang-ambing oleh angin ribut dan suara gaduh. Mungkin nanti engkau akan baru merasakan betapa indahnya hidup ini
ketika engkau lelap dalam pikiranmu sendiri dan tidak lagi diperbandingkan dengan pikiran-pikiran orang. Atau boleh jadi ada cara lain yang engkau, apabila engkau ingin hidup tenang. Atau boleh jadi ada cara lain bila engkau ingin hidup tenang, yaitu dengan mengabaikan dan berpura-pura tidak paham tentang apa yang diinginkan orang. Setelah semua anggapan dan penilaian orang akan kembali kepada bentuk asli yang semula. Tetapi mungkin juga kegagalanmu itu perlu dikembalikan lagi pada persepsi awal dan pijakan pertama di atas kakimu sendiri, sehingga engkau tidak lagi melihat kebahagiaanmu dari sudut pandang orang lain. Tak usah bersedih hati karena putus asa, karena putus cinta. Tak usah bersedih hati karena putus cinta. Tak usah bersedih. Kesedihan itu hanya layak singgah di hati orang-orang yang dungu. Hanya layak singgah di hati orang-orang yang dungu, tidak pada dirimu yang cerdas ini. Percayalah, engkau sangat cerdas, dan aku yakin engkau akan dapat mencapai cita-citamu, asal engkau mempunyai keberanian untuk mengejar dan memburu untuk merebut cita-citamu. Mungkin sekarang engkau harus banyak merenung, menghemat kata-kata, lebih banyak mendengar daripada berbicara, lebih banyak belajar daripada bercerita dan berkeluh kesah. Yang penting orang lain hormati saja. Tidak berarti engkau membutuhkan mereka. Hormati saja mereka sebagai standar akhlak mulia dirimu sendiri. Bahkan mereka yang sebenarnya tidak layak dihormati, engkau hormati saja untuk membuat orang lain berbahagia. Yang terakhir, dan ini yang paling penting, dalam hidup ini harus punya tujuan yang jelas. Bila engkau tidak punya tujuan yang jelas, jangan sekali-kali bertanya kepadaku kemana aku melangkah. Nanti pasti aku akan menjawab pertanyaanmu, terserah kamu. Terima kasih.